Baik, bismillahirrahmanirrahim, sahabat inspirasi semuanya. Sebagaimana biasa, kita akan sama-sama belajar karena kita harus menjadi pribadi yang terus tumbuh, terus kemudian mendapatkan kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Banyak media untuk kita menjadi lebih baik, banyak cara untuk kita kemudian belajar. Bisa dengan cara kita bergaul dengan orang yang tepat, bisa dengan membaca buku-buku yang tepat, bisa juga kemudian menonton tayangan-tayangan yang tepat, dan tentunya saja adalah kita harus memilah dan memilih agar kemudian kita bisa belajar dan senantiasa bertumbuh. Baik sahabat inspirasi, pada sore hari ini sebagaimana biasa setiap pekan sekali saya ingin sama-sama berbagi, belajar bersama tentang inspirasi. Dan yang menarik adalah saat ini kita akan ketemu dengan judul. Judulnya seperti apa? Mari kita sama-sama lihat. Di awal saya sampaikan hanya judulnya tentang inspirasi titik-titik. Dan nampaknya kita akan tetapkan saja belajar bersama kita dengan tema inspirasi 15 menit. Kenapa? Karena saya hanya ingin membatasi pembicaraan ini hanya maksimal ya 15 menit begitu. Dan terus belajar agar kemudian apa yang saya sampaikan itu bisa tersampaikan semuanya hanya dalam 15 menit. Makanya kita kasih judul dengan inspirasi 15. Baik, sahabat inspirasi semua, pada sore hari ini saya ingin membawakan tema tentang hidup itu sangat berharga. Kenapa ini? Kembali lagi, saya dapatkan inspirasi ini dari hadis Rasulullah. Kita buka ya hadisnya. Ini menarik. Ini yang akan kita menjadi tema bahasan pada sore hari ini. Kita akan sama-sama belajar mengambil inspirasi dari kata-kata berikut ini. Jika terjadi hari kiamat, sementara di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, maka jika ia mampu sebelum terjadi hari kiamat untuk menanamnya, maka tanam. Ini menarik. Kalau ini yang luar biasa. Saya membayangkan kalau terjadi kiamat, katakanlah misalkan lagi goncang-goncang mau kiamat, terus kita pegang benih. Kalau dalam hadis ini kita diminta untuk segera menanam. Jadi mungkin kita berpikir, ngapain menanam? Kan mau kiamat. Lawang dunia juga mau hancur gitu kan. Ini ada beberapa inspirasi yang kita akan belajar bersama. Jadi saya tidak ingin kemudian ini dari saya, tetapi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua. Jadi temanya inspirasi 15 ini adalah kita mengambil satu inspirasi untuk kita sama-sama belajar di dalamnya. Nah, pertama, dalam kacamata Islam, dalam konteks Islam, itu tidak ada yang namanya kesia-siaan. Dan kita tahu semua, ma khalaqta hadza batila. Itu kan sebuah perenungan yang dalam, tafakur yang dalam seorang hamba atas seluruh ciptaan Allah yang kemudian menghasilkan kata-kata ma khalaqta hadza batila. Tidaklah engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Begitu juga dengan kehidupan kita. Jangan pernah menganggap hidup kita sudah sia-sia. Usia kita sudah 40 tahun, 30 tahun, 50 tahun, dan kita belum ada apa-apa, dan kita belum menghasilkan apa-apa, dan kemudian kita mengatakan, sungguh kita sudah sia-sia dalam kehidupan. Oh, tidak. Kenapa tidak? Ini penting. Makanya di dalam pembuka, saya juga menuliskan di Facebook itu tentang tidak ada kesia-siaan dalam kehidupan kita. Selama kita mau berpikir dan merenung, dan selama kita ingin kemudian menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Kalaulah kemudian kita telah menyia-nyiakan usia muda kita telah menyia-nyiakan waktu di masa kita belajar, kita telah banyak menyia-nyiakan waktu dan bahkan perbuatan kita banyak perbuatan yang sia-sia, maka itu hakikatnya adalah kita menjadi tahu bahwasanya perbuatan itu ternyata sia-sia. Apa yang sudah saya lakukan itu ternyata merugikan. Ternyata selama ini perbuatan saya itu ternyata tidak menghasilkan kebaikan di masa saat ini. Kenapa demikian? Karena hari ini adalah buah dari
hari-hari kemarin. Hari ini adalah buah dari perilaku kita di tahun-tahun sebelumnya. Dan kita tahu apa yang kita rasakan dan apa yang kita dapatkan hari ini itu tidak lepas dari apa yang kemudian telah kita lakukan di masa yang lalu. Agar kemudian di masa depan kita tidak merasakan hal yang sama, maka perilaku yang lama itu akan menjadi pengalaman. Oh, berarti kalau saya melakukan A, B, C, D, berarti ini dampaknya buruk. Dan ini juga akan kemudian menjadi pembelajaran buat anak cucu kita. Ketika anak-anak kita melakukan perbuatan yang dulu pernah kita lakukan, maka kita pun bisa bercerita. Dulu ayah telah melakukan ini. Dan ternyata berujung bukan kepada kebaikan, kepada kesia-siaan. Kalau kemudian kamu mau melakukan hal yang sama, ayah yakin kejadiannya akan sama. Itu kan luar biasa. Jadi mungkin kita memandang perbuatan kita, perilaku kita, waktu yang telah kita lewati, itu penuh dengan kesia-siaan. Tetapi selama kita mau berpikir, selama kita mau merenung, dan selama kita mau benar-benar berubah menjadi jauh lebih baik lagi di masa yang akan datang, maka itu bukanlah sesuatu yang sia-sia. Kenapa? Karena kita tahu. Contoh misalkan ya, bagi laki-laki yang dulu pernah jadi playboy, maka dia tahu bagaimana perilaku playboy itu dan kemudian dia akan memberitahukan kepada anak gadisnya. Jangan percaya sama laki-laki yang tipenya begini-begini. Gitu. Bagaimana kita tahu? Karena kita pernah melakukannya dan kita mengerti dan paham. Dan kita jadi tahu, oh kita juga bisa memberikan edukasi kepada anak perempuan kita. Begitu juga dengan anak laki-laki. Kalau kita kemudian pernah jadi playboy dan pernah menyakiti para wanita, maka kita juga bisa sampaikan nasihat kepada anak laki-laki kita. Bahwasanya wanita ini harus kita hargai. Bahkan disebutkan ibu kita itu adalah kakinya di bawah kaki ibu kita itu ada surga. Jadi wanita itu betul-betul harus kita hormati, harus kita jaga. Ini pengalaman, begitu. Termasuk juga pengalaman kita dalam berbisnis, berusaha, berdagang, dan yang lain-lain. Kalaulah kemudian di dalamnya masih ada kegagalan, hasilnya belum sesuai dengan harapan kita, maka jangan pernah uang yang sudah kita pakai untuk modal dan habis itu dianggap sia-sia. Oh tidak. Tidak ada yang sia-sia di muka bumi ini selama kita mau berpikir dan selama kita mau merenung dan ada keinginan kuat bagi kita untuk kemudian menjadi jauh lebih baik di masa yang akan datang. Itu adalah inspirasi pertama. Sebagaimana tadi, kita tahu menanam yang akan terjadi kiamat itu tidak akan tumbuh menjadi buah dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Sekilas itu adalah sesuatu yang sia-sia. Tetapi tidak. Ketika kita menanam dengan niat kebaikan, maka insya Allah nilai kebaikan itu sudah kita dapatkan. Itu poin pertama, inspirasi pertama yang bisa kita dapatkan dari tadi. Dari kalimat yang dipesankan oleh Rasulullah. Yang kedua adalah senantiasa produktif. Mungkin kita lihat ya, contoh dalam pertandingan bola. Ketika waktu sudah berakhir, waktu pertandingan sudah berakhir, hanya tinggal 5 menit lagi, mungkin bagi orang yang kemudian lemah semangatnya, berpikiran bahwasanya udahlah 5 menit lagi pasti kita kalah lah, skornya udah 2-1 gitu kan, kita sudah ketinggalan 1. Bahkan mungkin ada orang kita udah ketinggalan 2, udahlah kayaknya tidak ada kesempatan lagi. Oh tidak, bagi kita yang paham tentang apa yang tadi disampaikan, tentang menanam tunas, menanam benih, bahkan di saat kiamat akan terjadi, oh tidak ada yang namanya terlambat, tidak ada waktu yang namanya istilahnya kemudian kayaknya udah tidak ada harapan lagi, oh tidak ada. Kita didorong menjadi pribadi yang senantiasa produktif, kapanpun gitu kan, bahkan istilahnya usia berapapun kita tetap bisa produktif. Kita kan bisa melihat contohnya KFC gitu ya, Colonel Sanders yang kita kenal usia 60 tahun sudah tua, tetapi dia menawarkan resepnya dan itu keliling gitu. Dan dia menyadari, harusnya kita sebagai seorang muslim tentunya saja, dari pesan Rasulullah tadi, harusnya mendorong kita menjadi pribadi yang lebih produktif. Wah, kayaknya saya udah terlambat.
udah seusia begini gitu kan. Sekarang banyak masyarakat itu berbelanja secara online. Saya udah tua, kayaknya udah susah belajar. Nggak ada istilah begitu. Tidak ada waktu yang terbaik kecuali saat ini. Tidak ada kemudian apa istilahnya saat yang tepat kecuali saat ini. Gitu. Kita tidak usah berbicara tentang masa lalu karena kita tidak bisa kembali kepada masa lalu. Tetapi kita kemudian bisa mengharapkan sesuatu harap yang lebih besar untuk masa depan kita dengan tentunya saja melakukan sesuatu yang baik di hari ini. Jadi sahabat inspirasi semuanya, itu adalah sebuah dorongan. Dan kita didorong untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang produktif. Saat ini mungkin kita merasa, wah kayaknya terlambat. Wah kayaknya sudah tidak ada waktu lagi. Wah kayaknya saya udah kehabisan modal. Tidak ada. Sebenarnya modal utama itu adalah keyakinan. Kedua adalah kesungguhan. Barulah kemudian modal-modal yang lainnya akan kemudian berdatangan. Tapi tadi sekali lagi, tumbuhkan dalam diri kita sebuah inspirasi dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang menjadi pribadi yang produktif. Gitu. Produktif dalam pengertian yang lebih banyak, lebih luas. Produktif dari sisi ibadah kita. Gitu. Tidak kemudian kita berpikiran, wah saya mah sudah kadung, sudah dosanya kayaknya udah banyak banget begitu ya. Sayanya kayaknya udah, ya kalau ibadah juga nggak tahu diterima, nggak tahu enggak. Ini kalimat yang harus dibuang jauh-jauh gitu. Kalaulah kemudian kesadaran itu muncul hari ini, maka sambutlah kesadaran itu dengan kita berbuat yang lebih baik. Gimana kalau kemudian kita masih, saya mah tuh sudah tidak tahu begitu ya tentang agama. Ya, kalau tidak tahu tentang agama, ya saat inilah kemudian waktu yang tepat kita untuk belajar. Waduh, saya udah kelamaan jadi pegawai begitu ya. Sudah mau pensiun, kayaknya waduh, nggak bisa apa-apa nih. Kalaulah kemudian kita sudah, sudah waktunya memang keluar dari pekerjaan dan saat ini kita harus berbuat, ya saat ini apa yang bisa kita perbuat, maka perbuatlah. Gitu. Senantiasa berpikir untuk produktif dan jangan pernah berpikir bahwasanya waktunya sudah terlambat, waktunya sudah tidak ada lagi. Oh tidak. Ingat ya, yang disampaikan oleh Rasulullah tadi adalah ketika kalian memegang benih, sedangkan kiamat akan terjadi. Ini kiamat bisa jadi terjadi pada hari itu dan di pagi hari kita masih memegang benih. Maka kata Rasulullah, tanamlah. Artinya kita kemudian didorong untuk kemudian menjadi pribadi yang produktif. Jangan berpikiran, wah sebentar lagi juga kayaknya waktu saya mati. Nggak ada. Kita tidak tahu kapan kita mati. Gitu. Jadi harus senantiasa muncul optimisme dalam diri kita dan muncul kemudian semangat kita untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Kita juga tahu kan ada contoh misalkan ada orang yang sudah banyak membunuh orang begitu ya, sampai 100 begitu. Dan kemudian ada ustadznya yang bilang, udahlah tenang aja. Allah itu maha pengampun. Masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk kamu bertobat. Cobalah kamu pindah ke negeri yang lain untuk kamu mulai bertobat dan mulai kemudian beribadah. Di tengah perjalanan ternyata orang ini meninggal dunia. Belum melakukan perbuatan apa-apa. Tetapi baru kemudian menyatakan tobat dan ingin baik. Tapi ternyata luar biasa. Dalam kisah itu kemudian dia dijemput oleh malaikat rahmat. Gitu. Artinya dia mendapatkan semoga husnul khotimah. Begitu juga dengan kita. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kemudian kita bilang, wah waktunya sudah habis. Tidak ada. Gitu. Makanya dorong diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang produktif. Dan terakhir, sebagaimana biasa, kita akan mengambil 3 inspirasi. Gitu. Peduli pada masa depan. Artinya apa? Nah, dalam hadis yang mirip, bukan hadis ya, perkataan Sayyidina Umar tentang hadis yang tadi, bukan tentang yang ada korelasinya, ada hubungannya. Beliau mengatakan kepada orang yang tua renta, yang punya lahan. Terus Umar berkata, kenapa kamu membiarkan lahan kamu tidak tertanami? Kata orang tua itu, ya saya mah udah tua begitu ya, udah ngapain lagi, udah sebentar lagi juga mati. Kalaupun nanam sesuatu di lahan itu kan juga tidak akan dapat diambil manfaatnya. Kata Umar, kalau kamu bisa tanamlah. Minimal kalau kamu tidak bisa merasakannya,
anak cucu kamu yang nanti kemudian akan mendapatkan. Jadi kita harus peduli pada masa depan kita. Kita harus berpikir perbuatan kita saat ini apakah kemudian akan merugikan orang-orang setelah kita atau tidak. Ini penting. Makanya betul sekali kita harus menjaga hutan kita harus menjaga alam kita harus menjaga kemudian tempat tinggal kita. Jangan berpikiran, udahlah, yang penting mah saat ini aja kita yang enak begitu kan. Terserah nanti yang lain mau enak mau enggak. Berarti kita tidak peduli terhadap masa depan generasi kita, bahkan mungkin anak cucu kita. Kalau kita peduli terhadap bangsa ini, kalau kita peduli terhadap bumi ini, kalau kita peduli terhadap kehidupan ini, maka kita pasti akan berpikir, apakah perbuatan ini kemudian akan berdampak kepada kebaikan atau tidak? Bagaimana kemudian dampak di masa yang akan datang? Dia tidak kemudian hanya berpikiran untuk saat ini. Ini sama dengan materi pertama saya yang saya sampaikan, bahwasanya kita harus berpikiran jauh ke depan, bahkan bukan hanya sebatas di dunia ini saja, tetapi kita harus kemudian melampaui batas waktu dunia ini. Kenapa? Karena kita akan ketemu kehidupan setelah kematian. Dan kita akan ketemu sebuah masa keputusan, apakah kemudian akan mendapatkan kenikmatan atau bahkan sebaliknya. Sahabat inspirasi semuanya, sepertinya ini sudah cocok. Tema kita setiap pekan adalah inspirasi 15 begitu. Dan saya akan memanggil teman-teman semua dengan sahabat inspirasi agar kita sama-sama mendapatkan inspirasi dalam setiap peristiwa, atas setiap kejadian, atas setiap waktu yang telah kita lewati. Agar kemudian mudah-mudahan dengan seperti ini kita akan menjadi pribadi yang semakin baik dan semakin baik. Sehingga kita akan menjadi pribadi yang hari ini mudah-mudahan lebih baik dari hari kemarin. Bulan ini menjadi lebih baik daripada bulan yang lalu. Tahun ini menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun yang lalu. Dan kita kemudian menjadi manusia-manusia yang mendapatkan kebaikan. Sahabat inspirasi semua, ketiga hal itulah kemudian yang saya sampaikan. Ternyata lewat 17 menit. Mohon maaf atas lewat waktunya, tetapi mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Selamat sampai jumpa lagi sahabat inspirasi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.